Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa kita baca tematik dan sudah masuk di subtema 3 BP1. Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar daring hari ini. Jangan lupa melaksanakan sholat wajibnya ya. Nah, di BP1 kita nanti akan belajar bahasa Indonesia masih dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak itu apa sih? Menyimak itu adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Jadi kalian harus menyimak apa yang kalian dengar, kamu harus memahami. Nah, itu ada contoh bacaan. Nah, pada kalimat yang berwarna merah itu termasuk kalimat utama, sedangkan kalimat yang berwarna biru adalah kalimat penjelas. Dari bacaan itu didapatlah gagasan pokok adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Dan gagasan pendukungnya ada 3, yaitu yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, sekali lagi kalian harus paham perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau kalimat utama itu ada di bacaan, kalimatnya ada di bacaan. Dan biasanya kalimat utama berada di awal atau di akhir atau di dua-duanya. Sedangkan kalimat penjelas itu ada pada bacaan juga. Nah, bedanya dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalau gagasan pokok itu sesuatu yang dibicarakan atau ide yang dibahas dalam bacaan. Dan gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung dari gagasan pokok atau uraian tambahan yang mendukung gagasan pokok. Jadi kalian harus paham perbedaan itu, insya Allah nanti kalian paham tentang materi ini ya anak-anak. Jangan lupa walaupun masih belum paham, tolong dibaca terus menerus karena untuk bahasa Indonesia kuncinya membaca. Nah, tugas di PP1 untuk bahasa Indonesia, kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran pada halaman 52. Jadi di halaman 52 itu sudah ada peta pikirannya, tinggal kamu ngisi saja gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa. Nah, jawaban ditulis langsung di buku paket. Nah, sedangkan bacaannya yang berjudul Gado-gado salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi itu dapat kalian baca pada lampiran halaman 246 yang ada di halaman paling belakang buku Bupena 4A. Jadi bacaannya ada di belakang ya. Kalian melihat dan membaca bacaannya. Kemudian untuk menjawab tolong diperhatikan nomor 4. Catatan untuk gagasan pendukung pada tiap paragraf. Karena bacaannya ada 3 paragraf, di situ Bunda sudah menuliskan hanya untuk paragraf pertama kalian hanya mencari 2 gagasan pendukung saja. Walaupun di buku paket itu gagasan pendukungnya ada 3 peta pikiran. Ya, tapi yang kamu isi hanya 2 ya, anak-anak. Sama dengan gagasan pendukung pada paragraf kedua, kamu hanya mencari 2 saja. Gak usah banyak-banyak ya. Terus yang ketiga, kalian hanya mencari 1 gagasan pendukung. Walaupun di situ kotak-kotaknya ada 3. Paham ya anak-anak? Jadi jangan diisi semua. Bunda sudah memberi keringanan untuk kalian supaya lebih memahami bacaan. Hanya mencari 2 gagasan pendukung dan ada yang 1 gagasan pendukung. Jadi harus dipahami. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Karena Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, pasti makanannya juga bermacam-macam. Apalagi makanan khasnya atau makanan tradisionalnya. Itu ada nasi timbel yang berasal dari Jawa Barat. Nasi timbel ini nasi yang dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bakoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel sendiri itu terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Dan yang kedua ada nasi jinggo dari Bali. Nah, nasi jinggo ini adalah nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil dan dilengkapi dengan mie goreng dan suwiran ayam pedas. Nah, ini adalah papeda yang berasal dari Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, jadi tidak ada rasanya. Disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Beda sekali ya dengan papeda yang ada di tempat kita.
Nah, yang keempat ada bubur Manado yang berasal dari Sulawesi Utara. Bubur Manado itu adalah bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suwiran ikan cakalang goreng. Oh, enak sekali ya. Nah, sekarang kita belajar IPA tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, untuk yang lalu Bunda sudah menjelaskan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Pemantulan bunyi, sekali lagi, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras seperti kaca, dinding, dan logam. Sedangkan bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, itu ada contoh lantai dan dinding. Ruang pertemuan dilapisi karpet tujuannya untuk menyerap atau meredam, bukan merendam. Meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Jadi, biar suara yang di dalam tidak terdengar, maka ruangan tersebut dilapisi yang namanya karpet. Nah, tugas yang kedua di PP1 yaitu IPA, kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 55 nomor 1 dan 2. Jawaban ditulis langsung di buku paket. Nah, sekian penjelasan dari Bunda Maya tentang PP1. Semoga kalian memahami. Jangan lelah untuk belajar, tetap semangat, kerjakan tugasnya tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.